Podcast Pendidikan Kimia. Salurkan informasi untuk terus berkarya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast HMP Pendidikan Kimia FMIPA UNESA dengan tema dari simulasi ke realitas perjalanan koas micro teaching. Bersama aku Friska sebagai podcaster pada podcast episode 9 kali ini. Oke, sekarang kita udah kedatangan narasumber yang keren banget nih. Mungkin kakaknya bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Nurlailatul Fitri Abidin, biasa dipanggil Fitri. Aku merupakan S1 Pendidikan Kimia angkatan 2020. Halo Kak Fitri. Oke, halo Friska ya tadi? Iya Kak. Oke. Berhubung dengan tema podcast kali ini yaitu dari simulasi ke realitas perjalanan koas micro teaching, aku izin tanya-tanya ya Kak. Kira-kira untuk proses seleksi dari koas micro teaching ini sendiri apa aja ya Kak? Oke, seleksi micro teaching. Nah, sebelum itu mungkin aku ingin memberikan sebuah informasi dulu terkait lab ini. Memang dulunya lab ini dinamakan lab media dan micro teaching. Namun dari tahun kemarin itu sudah diganti menjadi lab inovasi praktik dan pembelajaran kimia, atau kita sering nyebutnya yakni lab IPP. Nah, untuk proses seleksi dari lab IPP ini mungkin hampir sama dengan lab-lab yang lainnya, memiliki standar sesuai dengan kebutuhannya. Dan untuk lab IPP ini untuk seleksinya ada tahap tes, wawancara, dan praktik terkait apa yang dibutuhkan di lab IPP ini. Betul. Berarti ada pergantian ya Kak dari lab micro teaching ke lab IPP. Betul. Untuk menjadi koas micro teaching sendiri itu apakah ada syarat-syaratnya Kak? Kalau syarat khusus nggak ada sih. Yang penting kita memiliki memang keinginan yang kuat untuk ikut di lab IPP ini. Selain itu juga kalau memang kita sudah memiliki basic apalagi di editing video, nah itu mungkin bisa sebagai wadah lab IPP ini untuk meningkatkan skill kita itu. Begitu ya Kak. Untuk alasan dan motivasi Kak Fitri sendiri untuk menjadi koas micro teaching apa ya Kak? Oke, untuk alasan aku kenapa di lab IPP ini, yang pertama lebih ke pengen coba hal baru, karena pada waktu itu waktu aku daftar di lab IPP ini memang aku sedang kuliah di semester akhir, jadi matkulku hanya skripsi. Nah, aku pengen mengisi waktu-waktu luang itu dengan hal-hal yang mungkin aku belum pernah coba. Salah satunya ada kesempatan di lab IPP ini. Selain itu, background aku sebagai pendidikan kimia, dulunya di prodi pendidikan kimia, mungkin aku pernah mendapatkan pengajaran. Nah, di sini aku pengen tahu di balik pengajaran itu, apalagi di matkul micro teaching yang mana itu output dari seorang pendidik, yaitu bagaimana kita mengajarkan itu. Nah, ternyata di balik micro teaching ini, di balik layar itu seperti ini ternyata. Jadi itu yang membuat aku termotivasi untuk ikut di lab IPP ini. Jadi Kak Fitri berminat menjadi koas micro teaching pada saat mengikuti mata kuliah micro teaching tersebut ya? Betul. Jadi dulu aku pernah ikut tuh jadi siswa di sini. Nah, di situ kayak aku lihat observasi di sekelilingnya. Oh, yang megang kamera tuh ngapain ya? Terus yang di ruang operator itu juga ngapain mbak-mbaknya gitu. Oh, ternyata itu adalah koas-koas yang membantu berjalannya syuting di mata kuliah micro teaching. Begitu ya Kak. Kalau boleh tahu, sebagai koas micro teaching itu benefitnya apa saja ya Kak? Untuk benefitnya banyak sekali sih, terutama tadi pasti meningkatkan soft skillku di bidang editing yang pertama. Kemudian aku juga selain editing, koordinasi. Jadi kita bagaimana bisa koordinasi dengan talentnya atau yang mau kita syuting, kemudian dengan kru-kru yang lain. Selain itu di balik layar kita juga harus memahami skenario dari syuting yang mau kita jalani itu tadi. Jadi antara soft skill, hard skill dan keseluruhannya itu aku dapatkan di sini. Gitu ya Kak. Untuk koas IPP sendiri itu ada berapa orang ya Kak? Oke, untuk lab IPP ini sesuai kebutuhan yaitu ada 3 orang tuh di lab IPP. Untuk setiap koas apakah job desk-nya sama Kak atau ada pembagian job desk? Oke, untuk job desk-nya itu tadi kan ada 3 koas. Iya. Nah, pasti ada 3 hal utama untuk job desk dari lab IPP ini. Yang pertama nanti ada yang bagian mixer di bagian ruang operator dan 2 kameramen. Itu memegang kamera siswa dan juga kamera guru.
Nah, nanti pembagiannya kita bagi secara rata. Jadi misal ada 10 kelompok nih yang akan syuting di semester ini. Nah, kita bagi rata, kemudian setiap koas bisa mendapatkan giliran menjadi operator ataupun kameramen tadi. Untuk bagian mixer sendiri itu bagaimana ya Kak? Oke, untuk bagian mixer ini di luar ruangan ini ya. Jadi untuk mixer itu nanti di ruangan tersendiri, yakni di ruang operator. Mereka bagian mengetes audionya, kemudian gambar yang diambil dari kameramen itu sudah tepat apa belum, fokusnya, kemudian cahayanya, kualitasnya, seperti itu. Kemudian kalau aku bisa mengatakan otaknya dari lab IPP ini ya di si operator tadi, karena mereka mengarahkan kameramen harus shoot bagian mana, ambil footage yang bagian mana, harus bagaimana angle yang bagus gitu. Jadi kita yang sebagai kameramen yang bertugas itu arah-arahan dari kameramen itu sesuai perintah dari si operator tadi. Berarti berpusat di operator itu sendiri ya Kak? Nah, tadi kan udah ngomongin tentang syuting. Kalau untuk editingnya sendiri itu bagaimana Kak? Pembagian job desk-nya? Oke, untuk editing, tadi kan ada 3 bagian ya yang jadi koas. Nah, editing ini nanti siapa yang dia memegang operator itu yang sekaligus mengedit. Kenapa? Karena tadi operator ini yang mengetahui isi keseluruhan dari skripnya, kemudian mana yang bagian harus di-cut, mana bagian fase 1, fase 2-nya gitu. Jadi untuk pembagian editingnya kita bagi rata juga sesuai berapa video yang mau kita ambil tadi. Yang pertama, kemudian pembagian videonya ya waktu untuk editingnya itu pun juga kita batasi dalam artian sesuai dengan tenggatnya. Karena untuk video kan ada isinya tuh opening, kemudian closing, kemudian video inti. Nah, untuk opening sama closingnya ini berbeda hari. Dalam artian koas membuat opening dan closing di luar syuting tadi. Jadi waktu editing untuk intinya, opening closingnya sudah ada. Nah, untuk video inti biasanya untuk satu video itu memakan waktu editing 1-2 hari. Untuk durasi video micro teaching sendiri itu biasanya berapa lama ya Kak? Oke, untuk durasinya maksimal 45 menit. Nah, itu belum juga dipersiapkan sama nanti pergantian di kelas selanjutnya atau kelompok selanjutnya. Jadi biasanya satu kali take untuk satu kelompok itu kira-kira 1,5 jam hingga 2 jam waktunya. Untuk keseluruhan persiapan sebelum, saat syuting, dan setelah. Tapi untuk durasi untuk video keseluruhan itu 45 menit. Berarti 45 menit itu udah termasuk opening sama closing nggak? Betul. Oh gitu. Selama Kak Fitri menjadi koas di lab IPP ini, apakah ada kendala khusus atau sering Kakak temui? Oke, untuk kendala khusus mungkin waktu di awal-awal ya, karena kayak penyesuaian dan juga belum pernah gitu gimana di balik layar syuting itu. Jadi kalau dulu karena memang aku backgroundnya orang yang bukan memiliki basic kuat di editing, apalagi di video, jadi agak struggle di bagian itu. Sebelum itu aku kayak tanya-tanya ke teman-teman device yang tepat untuk aku pakai. Misal laptopku kapasitasnya seperti ini, kira-kira cocok pakai aplikasi apa ya yang bisa kuat aku gunakan untuk edit selama ini gitu. Konsul itu dulu ke teman-teman, kemudian tanya pondasi awal yang harus aku tahu untuk edit video itu apa, kemudian poin-poin penting saat edit video itu juga apa. Tuh mungkin di situ sih, jadi aku agak membutuhkan waktu yang cukup agak lama dikit untuk edit videonya. Berarti selama jadi koas juga belajar terus ya Kak ya? Betul, karena kayak banyak hal baru yang aku dapetin sih, lebih tepatnya itu. Kalau boleh tahu gimana cara Kak Fitri untuk mengatur waktu nih sebagai koas micro teaching, dan juga pasti juga ada kegiatan di luar juga kan Kak? Oke, ya mungkin ini juga ya salah satu tantanganku juga, karena ada beberapa kegiatan di luar juga selain di lab IPP ini. Namun kembali lagi gimana aku manage waktunya itu tergantung skala prioritasnya. Kalau di sini memang aku sudah komitmen masuk di lab IPP, jadi koas di lab IPP, berarti aku harus menyelesaikan semua tugas-tugasnya dulu. Nah, selain itu nanti aku lihat apakah ada kegiatan lain, tapi memang yang aku dulukan untuk kegiatan di sela-sela yang lainnya itu di lab IPP ini, karena mungkin ini kayak kewajiban lah aku katakan, karena aku sudah memilih ini, jadi aku harus komitmen menyelesaikan ini. Gitu ya Kak.
Mungkin dari Kak Fitri ada tips kalau misalkan bener-bener tabrakan gitu waktunya gimana Kak? Oke, kalau tabrakan yang pertama aku lihat dulu urgensinya yang mana dulu. Semisal ada 2 kegiatan di syuting ini, kemudian sama di luar. Ternyata aku lihat yang paling urgent, yang paling dibutuhkan adalah yang kegiatan luar. Aku akhirnya komunikasi ke pihak labnya, saya tidak bisa ikut syuting di hari ini dikarenakan seperti ini dan tidak bisa digantikan. Apakah boleh saya izin di hari ini dan apakah bisa digantikan dengan koas yang lain atau ada backup yang lain gitu. Semisal itu memang bisa, ya udah aku lanjutkan kegiatanku. Kalau memang nggak bisa, gantian lagi aku coba lobby yang di kegiatan yang di luar. Jadi selain kita harus tahu skala prioritas, kita juga harus bisa kayak lobbying dalam artian gimana kita komunikasikannya kepada beberapa pihak tadi biar sama enaknya gitu. Gitu ya Kak. Setelah menjadi koas lab IPP ini sendiri, rencana Kak Fitri untuk kedepannya bagaimana Kak? Oke, pastinya aku harus menyelesaikan tugas akhir dan kalau sudah selesai, memang kalau ada kesempatan untuk entah itu PPG atau S2, mungkin aku pengen ambil kesempatan itu. Berarti Kak Fitri berencana untuk ngambil S2 atau PPG kalau ada kesempatan gitu ya Kak? Betul, dan kemarin ternyata ada kesempatan yang awal dibuka ya, ini di pendaftaran S2. Nah, aku coba ambil di situ, tapi mungkin ini yang membuat aku beda itu, bukan beda sih, keputusan yang besar juga yang aku ambil, karena aku dari S1 Pendidikan Kimia, tapi waktu ada kesempatan daftar S2 ini, aku ambilnya di Teknologi Pendidikan. Nah, kenapa aku putuskan itu? Salah satunya juga ada alasan, aku memiliki pengalaman di lab IPP ini. Karena kayak kita juga bagaimana memadukan antara teknologi dan juga pendidikan, seperti itu. Gitu ya Kak. Mungkin dari Kak Fitri sendiri ada tips atau trik untuk teman-teman yang lagi nonton kalau mereka ingin menjadi koas dari lab IPP sendiri Kak? Oke, sebenarnya tipsnya apa ya? Gak ada tips khusus, cuma mungkin tadi yang aku tekankan adalah kembali ke diri kalian. Kalau kalian memiliki keinginan yang lebih tinggi, pengen lebih tahu tentang lab ini, kemudian di dalamnya bagaimana dan memiliki komitmen tinggi, silahkan coba karena ini juga terbuka untuk semua mahasiswa di jurusan kimia. Kalau pengen coba dan yakin, coba aja. Apalagi buat teman-teman mungkin yang punya basic di editing. Nah, itu bisa sekali lab IPP ini sebagai wadah ataupun pengalaman untuk meningkatkan dari skill kalian di bidang editing tadi. Selama Kak Fitri menjadi koas di lab IPP ini, apakah ada suka dan dukanya Kak? Mungkin lebih banyak sukanya sih, karena kru-kru yang lain, teman-temanku asik gitu. Dalam artian kalau aku nggak bisa diajari, aku ada halangan di backup juga. Jadi saling support satu sama lain. Kemudian dukanya mungkin saat kepepet waktu buat editingnya itu ya, karena dikejar waktu, jadi kita harus benar-benar ekstra menyelesaikan apa yang harus kita edit tadi. Nah, ini tadi kan kita udah tanya-tanya nih ke Kak Fitri tentang koas di lab IPP. Terus syarat-syarat untuk menjadi koas, terus tip and trik untuk kalian yang ingin menjadi koas di lab IPP juga. Nah, dengan adanya podcast kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi pada kalian semua. Semoga dengan adanya podcast kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Nantikan episode podcast-podcast selanjutnya di media sosial HMP Pendidikan Kimia FMIPA UNESA. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nantikan podcast-podcast selanjutnya. Nah Kak, kita punya jargon nih. Nanti kalau aku bilang podcast HMP Pendidikan Kimia FMIPA UNESA, nanti kita jawab bareng-bareng. Banyak informasi untuk meraih prestasi. Banyak informasi untuk meraih prestasi. Oke. Kita mulai ya Kak. Oke. Podcast Pendidikan Kimia FMIPA UNESA, banyak informasi untuk meraih prestasi.